Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa kembali di channel Sebuting TV. Kini, Dimas Aryo Damarwiroto Mokaping 2 kembali menyajikan video terbarunya. Bab 3, Wali Songo Guru Suci di Tanah Jawi. Penyebaran agama Islam dengan metode kebudayaan. Wali Songo dikenal sebagai guru suci di Tanah Jawi. Para raja, bangsawan, dan bupati di Tanah Jawa menganggap Wali Songo sebagai junjungan yang sangat dihormati. Keputusan kerajaan selalu melibatkan pertimbangan guru spiritual. Tradisi sejarah Jawa memaparkan transmisi penyerahan kedaulatan yang dibuktikan oleh peristiwa-peristiwa supernatural dari kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir, yakni Majapahit kepada kerajaan Islam yang pertama, yakni Demak, sebuah kota dagang di pantai utara Jawa. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada tahun 1478, dengan ditandai Candra Sangkala, sirna ilang kertaning bumi yang berarti tahun 1400 Jawa. Runtuhnya Majapahit ini membuat daerah pantai seperti Tuban, Gresik, Panarukan, Demak, Pati, Yuwana, Jepara dan Kudus menyatakan diri lepas dari kekuasaan Majapahit. Kartodirjo, 1988-28. Kota-kota itu semakin bertambah kokoh dan makmur. Demak berhasil menyusun kekuasaan yang solid. Dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Fatah. Sebelum mendirikan kerajaan Demak, Raden Fatah terlebih dahulu membina basis pesantren. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Majapahit berhenti menjadi negara sentral yang utama di Jawa pada akhir abad ke-15 memang belum dapat diketahui secara pasti. Peristiwa apa saja yang terjadi, kiranya masih jauh lebih rumit daripada yang digambarkan dalam babat Tanah Jawi versi manapun di kemudian hari. Sejarah internal Jawa pada abad ke-15 itu belum banyak diketahui, dan mungkin tidak dapat diketahui. Tampaknya cukup beralasan untuk menyarankan bahwa abad itu penuh kekacauan dan peperangan antar kerajaan-kerajaan kecil, dan juga terlihat pengadaptasian Islam yang selalu berkesinambungan oleh orang Jawa. Demak rupanya menjadi satu kekuatan yang menghegemoni sejarah Jawa di kemudian hari. Sekitar tahun 1480 Masehi Adipati Demak yang bernama Raden Fatah, yang sudah memeluk agama Islam, terang-terangan memutuskan segala ikatannya dari Majapahit yang sudah tidak berdaya lagi. Dengan bantuan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang sudah Islam pula, seperti Jepara, Tuban dan Gresik, ia mendirikan kerajaan Islam dengan Demak. Sebagai pusatnya bergelar Sultan Shah Alam Akbar I, Effendi, 1987. Sunan Kalijaga berperan dalam pendirian masjid pertama di Tanah Jawa yakni Masjid Demak. Masjid ini sampai kini masih dikunjungi Muslim dari seluruh Nusantara. Masjid yang didirikan pada tahun 1477 ini menjadi pusat agama terpenting di Jawa dan memainkan peran besar dalam upaya menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti, itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Termasuk daerah-daerah pedalaman. Kisah tatal untuk Sokoguru dalam pendirian Masjid Agung Demak sendiri banyak bercampur dengan dongeng. Masih belum jelas, benarkah kesembilan wali berada di tempat ini dalam satu waktu. Handoko, 2001, Jamil, 2000, mengatakan bahwa Masjid Demak bukan saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ajang pendidikan mengingat lembaga pendidikan pesantren pada masa awal ini belum menemukan bentuknya yang final. Masjid dan pesantren sesungguhnya merupakan center of excellence yang saling mendukung dan melengkapi dalam membentuk kepribadian Muslim. Sesungguhnya pula dakwah dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam sejarah dan ajaran dasar Islam.
Ada dua pendapat tentang kejatuhan kerajaan Majapahit. Pendapat pertama mengatakan bahwa kejatuhannya disebabkan diperangi oleh Demak dan pendapat kedua mengatakan kejatuhan itu karena kelemahan ekonomi serta keruntuhan dalam negeri sendiri. Perjuangan-perjuangan yang terjadi antar kota perdagangan itu dan Majapahit ialah berdasarkan atas perbedaan agama. Kota-kota perdagangan itu telah dipengaruhi Islam sedangkan Majapahit masih beragama Hindu. Ketiga, masuknya Islam ke Indonesia, khususnya ke daerah-daerah Majapahit Effendi, 1987. Majapahit jatuh oleh dua alasan sebagai berikut. Pertama, keadaan-keadaan dalam negeri, yaitu a. timbulnya peperangan saudara memperebutkan kekuasaan. B. Pemerintah raja yang lemah. C. Beberapa raja melepaskan diri dari Majapahit. Kedua, masalah ekonomi, yaitu a. timbulnya kota Malaka yang mengambil perdagangan Sriwijaya dan Majapahit, hingga ia jadi pusat perdagangan seluruh Indonesia. B. Segala macam perdagangan tak dapat dikuasai lagi oleh Majapahit sendiri dan jatuh ke tangan orang lain. C. Kota perdagangan di Jawa tidak mendapat perlindungan dari Majapahit lagi. Oleh karena itu mereka mencoba berdiri sendiri. Redupnya Majapahit yang semula merupakan kerajaan besar itu disindir oleh para pujangga dengan kata-kata, "Macan galak semune curiga ketul," artinya harimau ganas ternyata hanya keris tumpul. Kekuatan Majapahit yang dulunya melingkupi seluruh Nusantara bahkan sampai Malaysia, Brunei, dan Filipina dengan kekuatan angkatan lautnya yang luar biasa tinggal ompong tanpa kekuatan seperti keris yang tumpul. Setelah kerajaan Majapahit redup dari panggung sejarah Nusantara, kemudian muncul kerajaan baru yaitu Kesultanan Demak yang rajanya masih keturunan dari dinasti Majapahit. Sultan Demak yang pertama bernama Raden Patah, atau Sultan Shah Alam Akbar. Beliau putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir dan ibunya adalah seorang putri dari Palembang. Peradaban Islam Jawa mulai berkembang lebih kokoh sejak berdirinya Kerajaan Demak. Peradaban Hindu Jawa kuno Majapahit dilanjutkan oleh peradaban Islam seperti yang dikatakan oleh De Graaf. Baru setelah kemenangan politik dan budaya menyebabkan ajaran dan tatanan baru menurut Islam mudah diikuti oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara. Para raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah, bergelar Sultan Shah Alam Akbar I, 1478. 1513. Pati Unus, bergelar Sultan Shah Alam Akbar II, 1513. 1521. Sultan Trenggana, bergelar Sultan Shah Alam Akbar III, tahun 1521 sampai tahun 1546. Sultan Prawata, tahun 1546 sampai tahun 1561. Kerajaan Demak diperintah oleh para sultan yang didukung penuh oleh para wali yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Mereka gemar dengan kesenian dan budaya daerah. Mereka menyempurnakan bentuk dan lakon wayang agar tidak bertentangan dengan agama Islam. Haryanto, 1988-201-202. Keterangan tersebut di atas menyatakan kepada kita bahwa kejatuhan Majapahit itu sama sekali bukan karena serangan dari Demak. Sebenarnya tentang kabar dan bagaimana jatuhnya Majapahit itu tidak begitu jelas beritanya sebagai diakui oleh Sanusi Pain, apabila Majapahit sebenarnya jatuh tidak diketahui dan tidak diketahui pula apabila itu binasa. Effendi, 1987.
Sunan Ampel sangat memperhatikan kaderisasi. Buktinya, dari sekian putra dan santrinya, ada yang kemudian menjadi tokoh Islam terkemuka. Dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, menurut satu versi, Sunan Ampel dikaruniai 6 anak. 2 di antaranya juga menjadi wali, yaitu Sunan Bonang, Magdum Ibrahim, dan Sunan Derajat, Raden Qasim Asrori dan Rahmat 2001. Seorang putrinya, Asyikah, ia nikahkan dengan muridnya, Raden Patah, yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. 2 putrinya dari istri yang lain, Nyai Karimah, ia nikahkan dengan 2 muridnya yang juga wali, yakni Dewi Murtasia, diperistri Sunan Giri, dan Dewi Mursimah, yang dinikahkan dengan Sunan Kalijaga, Rahim Sah, 2002. Sunan Ampel biasa berbeda pendapat dengan putra dan murid mantunya yang juga para wali. Dalam hal menyikapi adat, Sunan Ampel lebih puritan ketimbang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pernah menawarkan untuk mengislamkan adat sesaji, selamatan, wayang, dan gamelan. Sunan Ampel menolak halus Asrori dan Rahmat 2001. Apakah tidak khawatir kelak adat itu akan dianggap berasal dari Islam? Kata Sunan Ampel, nanti bisa bidah, dan Islam tak murni lagi. Pandangan Sunan Ampel didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat. Sementara Sunan Kudus dan Sunan Bonang menyetujui Sunan Kalijaga. Sunan Kudus membuat 2 kategori, adat yang bisa dimasuki Islam, dan yang sama sekali tidak. Ini mirip dengan perdebatan dalam ushul fikih. Apakah adat bisa dijadikan sumber hukum Islam atau tidak? Meski demikian, perbedaan itu tidak mengganggu silaturahmi antar para wali. Sunan Ampel memang dikenal bijak mengelola perbedaan pendapat. Karena itu, sepeninggal Maulana Malik Ibrahim, ia diangkat menjadi sesepuh wali songo dan mufti atau juru fatwa setanah Jawa Asrori dan Rahmat 2001.